Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Conobi bareng gue Rezandi. Untuk melengkapi esensi dari Riders Gear Up, mulai dari sekarang Acuan Hobi bakal mulai nge-review jaket nih. Dan jaket pertama yang bakal gue review itu jaket Komin Half Mesh Parka kode JK112. Sebenarnya jaket apapun yang kita pakai waktu lagi riding ya kita sebut itu jaket riding sih. Ada hoodie, ada parka, ada varsity, ada leather jacket, apapun lah, banyak banget jenis jaket. Cuman kalau ngomongin jaket yang emang khusus untuk pengendara motor tuh ada esensi-esensi pentingnya yang bisa dikesampingkan, yaitu faktor safety-nya, materialnya, juga teknologinya. Dan sekarang udah ada jaket Komin JK112 Half Mesh Parka. Sekarang kita breakdown lebih jauh soal jaket ini. Jaket Komin ini menurut gue cocok untuk semua jenis motor yang banyak di Indonesia, khususnya untuk yang posisi riding itu upright, kayak naked bike, kayak scooter, kayak adventure bike. Tapi juga jaket ini cocok digunakan untuk sport touring kayak motor Ninja 2.5, R25. Jadi emang secara universal desainnya emang cocok untuk semua jenis motor. Lalu untuk kategorinya, jaket ini menurut gue masuk ke jajaran street bike sih sebenarnya gitu. Dengan semua detailnya ini tuh bisa digunakan untuk di 3 season, yaitu spring, summer, dan autumn. Atau lebih singkatnya summer aja lah, karena emang untuk negara tropis pasti cocok banget untuk menggunakan jaket Komin ini. Lalu untuk materialnya, jaket itu sebenarnya terdiri dari 2 material utama. Yang pertama itu material polyester, dan yang keduanya mesh parka sesuai dengan namanya. Jadi ini ada material polyester yang emang kesannya tuh tipis banget, tapi ngebuat jaket ini tuh beneran jadi ringan banget. Mostly bagian tengah, bagian setengah lengannya tuh ini bahannya polyester, dan di bagian belakang juga. Dan untuk bagian meshnya ini ada di setengah bagian lengannya, bagian kiri kanan tuh beneran ini mesh semua, dan juga bagian pinggir badan kita ini juga mesh. Dan di bagian belakangnya, coba gue balikin dulu dikit, untuk bagian belakangnya di sini ada juga mesh untuk ngebuang hawa panas. Jadi ini exhaust outletnya atau exhaust ventilationnya di bagian belakang. Itu untuk material utamanya. Dan sebenarnya gue udah pakai jaket ini 3 kalian lah dipakai morning ride, dan emang impresi awalnya tuh nih jaket adem banget, super adem banget. Ntar gue jelasin di bagian fitment yang rasanya seperti apa waktu gue pakai jaketnya. Cuman dengan jaket yang emang airflow-nya super kenceng, untuk orang Indonesia khususnya yang mengenal penyakit masuk angin mungkin menjadi masalah nih. Masalahnya ya terlalu banyak angin yang masuk ke badan kita. Dan untungnya Komin ini ngasih opsional, kita bisa beli tambahannya, yaitu inner jaketnya yang windproof dan juga waterproof, jadi 2 macam. Tapi masalahnya lagi, inner tersebut tuh harganya cukup mahal, ditambah lagi jaketnya juga cukup pricey kan sebenarnya gitu. Dan untuk ngakalin ya, kalau saran dari gue, bisa coba inner jaketnya tuh pakai jaket running atau jaket olahraga. Bahannya tipis, windproof, dan harganya tuh cuman sekitar 100 ribuan atau bahkan di bawah 100 ribu. Itu saran dari gue untuk inner jaketnya, akal-akalan aja. Lalu ngebahas protektor dari jaket ini, setiap pembelian jaket Komin JK112 tuh udah dilengkapi dengan hampir full protektor. Jadi ada protektor shoulder dan juga arm protector yang udah tersertifikasi CE atau CE level 1. Lalu untuk bagian back protektornya ini juga udah dapat, tapi bahannya tuh masih mesh pad. Dan untuk chest protektornya yang jarang didapetin setiap pembelian jaket di brand-brand lain, itu udah dapat chest protector. Non CE kayaknya bahannya TPU. Ntar kita lihat detailnya, gue bakal bongkar di meja. Oke, sekarang kita bakal bongkar jaket Komin JK112 ini. Kita bakal lihat detail-detailnya seperti apa. Yang pertama ini adjustable strap. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ini detail kecil di strapnya emang menurut gue keren banget sih. Ada tulisan Komin kecil di bagian strapnya. Lalu untuk brandingan ini level reflektif, tulisan Komin di bagian dada. Lalu untuk zippernya juga ada di detail kecil tulisan Komine. Oke, dan ini hoodie-nya bisa dilepas, dan juga ada tulisan Komine di bagian hoodie-nya, dan bisa di-adjust juga di bagian belakang kepala. Untuk hoodie-nya ini tulisan 3D mesh pad protection untuk protection bagian punggung. Lalu untuk bagian lengannya emang udah CE approved, ada tulisan di sini, ini CE approved protection. Ini untuk bagian lengan, shoulder. Itu detail di bagian depannya seperti itu kurang lebih. Dan di bagian belakangnya, lalu sini juga ada bagian yang reflektif.
tulisan Komin di belakangnya pun ini juga kalau misalnya terkena lampu ini reflektif juga. Lalu di sini yang gue bilang sebagai outlet ventilation untuk ngebuang hava panas tuh ada di bagian belakang, bagian meshnya. Lalu untuk bagian luarnya ada 4 buah saku atau pocket, bagian bawah, kiri, kanan, bagian dada juga ada untuk pocket. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Oke, jadi emang sampai bagian dalamnya pun ini masih tanpa ada liner lagi. Ini mesh dan ini back protectornya, pocket untuk back protector. Yang belum, biasanya udah ada hologram, dia tuh anti copy sebenarnya, biar nggak di copy sama pihak tidak bertanggung jawab. Jadi dia Komin punya hologram seperti ini. Jadi emang ini full mesh, liner dalamnya pun emang masih banyak meshnya. Cuman bedanya untuk yang bagian badan, mesh bagian dalam tuh ini bahan meshnya halus. Cuman untuk yang bagian lengan dan luarnya tuh meshnya mesh yang kasar. Sekarang kita coba buka back protectornya. Lalu kita buka chest protectornya dulu. Oke, ini shoulder protector. Oke, jadi ini protector yang ada di dalam jaket JK112 ini dari Komin. Dan khusus untuk shoulder protector dan juga untuk arm protector di sini, ini bahannya udah, atau sertifikasinya ini udah CE level 1. Nggak fleksibel. Ini untuk shouldernya IN 1621 type A atau kelas A. Kalau nggak salah kelas A itu dia bisa bertahan atau pernah melalui pengetesan tuh di sliding, untuk kita nge-slide pakai jaket ini terjatuh itu di sekitar 45 km/jam dia masih tahan. Lalu ini untuk chest protectornya. Oke, ini nggak fleksibel juga, bahannya TPU non CE. Oke, dan bagian dalamnya ini empuk, ada meshnya. Sebenarnya sama nih juga nih, bagian dalamnya empuk. Ini mesh pad dari Komin, dia fleksibel. Jadinya dengan bentuk yang fleksibel seperti ini untuk back protector, jadi kita lebih nyaman waktu pakai jaket yang ada yang kaku di bagian belakang punggung kita gitu. Oke, udah gue bongkar. Sekarang kita cobain fitmentnya. Oke, sekarang gue bakal pakai si jaketnya. Jadi jaket ini tuh size-nya XL yang ada di studio Acuan Hobi kali ini. Dan badan gue tuh punya tinggi badan 183 dan berat badannya tuh 72. Jadi gue cukup segini, sebenarnya nggak terlalu besar. Ntar kita lihat fitnya seperti apa. Jadi ini XL ya untuk size jaketnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk fitment jaketnya si Komin JK112 ini. Ngebahas soal airflow-nya yang tadi gue bahas di awal. Waktu lagi riding itu beneran kerasa banget anginnya masuk di bagian lengan sebelah sini dan juga bagian samping badan kita. Cuman untuk bagian dada tuh emang kerasa sama sekali ada angin. Nah, ini yang mungkin bakal menyelamatkan kita dari masuk angin. Lalu jaket ini juga bisa di-adjust. Ini bagian lengannya, bagian bawah bisa di-adjust menggunakan velcro, dan bagian tengah lengannya pun yang dekat ke protektor lengan ini bisa disesuaikan juga sesuai dengan ukuran lengan kalian. Dan juga untuk bagian pinggangnya ini juga bisa di adjust juga, disesuaikan dengan lebar badan kalian. Oke. Mungkin kenapa gue pakai XL walaupun gue cukup segini, yang pertama tuh gue butuh panjang lengannya, karena kebanyakan jaket riding tuh untuk yang street jacket ya, bukan untuk yang race, itu tuh beneran ngatung banget di tangan gue. Jadi untuk jaket XL, ukuran XL jaket Komin ini sangat fit banget, dan bagian pinggangnya tuh nggak ngatung. Mungkin nanti waktu kita lagi duduk, posisi duduk lagi riding agak sedikit melipat, dan menurutku itu nggak masalah. Ini masih bisa dipakai untuk orang-orang yang badannya sekitar 85 kiloan dengan tinggi badan 180. Mungkin masih bisa cocok di jaket ini, karena ini masih banyak banget space kosong di bagian pinggang, bagian perut.
Itu masih bisa dipakai untuk teman-teman yang emang punya berat badan lebih besar daripada gue, mungkin 75, 80 atau 85 kg. Lalu ngebahas fitur dari si jaket ini, Komin tuh punya teknologi namanya 3D pattern cutting. Sebenarnya itu untuk nge-enhance atau untuk meningkatkan mobilitas atau mobility dari si usernya gitu. Jadi waktu kita lagi pakai jaketnya nggak kerasa kaku, kita masih bisa bergerak bebas, mau kita nikung kiri nikung kanan itu nggak ada tekanan di beberapa bagian gitu, nggak ada yang ketahan lah gitu. Itu teknologi 3D pattern cuttingnya dari Komin. Dan untuk lapisan luarnya jaketnya itu udah dilindungi oleh UV protection 380 UV 380 yang ngeklaim 94% UV protection. Tinggi banget sih sebenarnya, 94%. Harusnya sih kita tetap nggak gosong ya kalau pakai jaket ini. Dan secara keseluruhan sebenarnya gue suka banget dengan fitment si jaket ini, cukup nyaman. Kemarin gue pakai motor sport tuh Ninja RR nyobain, lalu juga pakai PCX. Itu emang nggak ada kendala pakai jaket ini, beneran bebas bergerak dan emang adem. Tapi karena guanya cukup skinny ya, maksudnya gue tuh termasuk orang yang kurus, jadi ini ada kelebihan space di bagian tangan, dan emang tuh gue lagi speeding walaupun tidak mengganggu, cuman itu beneran gerak karena angin. Bagian samping kiri kanan lengan gue tuh gerak-gerak karena angin, karena emang ini masih agak loose, masih agak longgar. Itu kekurangannya menurut gue untuk fitment seperti ini. Lalu untuk bagian material dalamnya, karena emang tetap mesh seperti yang kalian lihat tadi detailnya, jadinya ini kerasa kasar di bagian lengan, pokoknya bagian meshnya yang bersentuhan langsung dengan lengan, kan lengan kita nggak ada lapisan dalamnya lagi kalau tanpa inner jacket. Ini tuh beneran kasar gitu untuk bagian meshnya ke tangan tuh. Mungkin lama kelamaan jadi kayak yang geli gitu untuk bagian meshnya di bagian lengan kita, karena emang nggak ada liner lagi di bagian dalamnya. Dan untuk bagian protektor di jaket ini gue tidak merasa terganggu dengan bentuk-bentuknya, walaupun ini tidak fleksibel karena ini bukan di 3O untuk si protektornya, cuman ya ini oke lah gitu untuk bagian protektornya. Dengan nama besar dari Komine dan asal Jepang yang emang udah jelas dan internasional, dan juga dengan beberapa fitur dan teknologi yang ditawarkan, jaket ini dibanderol dengan harga start dari 2.900.000 untuk pasar Indonesia. Emang cukup mahal untuk pasar Indonesia, dan harganya tuh mepet-mepet atau lebih kurang dekat ke UMR Jawa Barat. Dengan harga segitu, sekitar 2.900.000, sebenarnya banyak banget pilihan jaket luar sana yang emang punya fitur yang sama, cuman dengan gaya yang berbeda. Karena itu balik lagi ya, jaket itu klasifikasinya banyak banget. Sesuaikan, jadi waktu kalian mau jaket sesuaikan dengan kebutuhan kalian, dengan fungsi kalian, juga terutama dengan gaya, karena emang jaket ini nggak bisa lepas dari fashion. Oke, sekian dari gue untuk jaket Komin JK112 ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada insight atau ada saran jaket apa lagi nih yang bisa direview di Acunobi, tulis di kolom komentar, ntar kita sharing di sana. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Terima kasih juga supportnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.